Apa sih yang akan Anda tanyakan kepada saya? Ya, baru-baru ini Bu, ditemukan di Inggris penelitian yang menyebutkan ternyata virus COVID-19 itu sudah sampai 4.000 varian. Hal ini menyebabkan WHO kemudian meragukan efektivitas penggunaan vaksin pada COVID-19. Menurut Ibu sendiri bagaimana Bu? Oke, saya sekalian menerangkannya pada saudara-saudara semua yang kebetulan melihat acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan berusaha menjawab. 4.000 varian itu merupakan hasil dari mutasi virus yang sudah ada. Jadi, apa sih artinya mutasi? Mutasi itu adalah perubahan genetik yang terjadi pada virus sehingga merubah sifat-sifat virus itu. Yang dirubah sifat yang mana ya tergantung dari yang berubah yang dari di mana. Yang kalau katanya Inggris itu termasuk di spike S protein. Nah, jadi kalau virus sudah berubah bermutasi sifatnya, maka ya bagaimana pertanyaan berikutnya, bagaimana vaksin yang sudah jadi? Vaksin jadi, setelah jadi terjadilah mutasi virus. Padahal virus itu bahan baku vaksin. Lah yang dipakai bahan baku vaksin itu virus kapan? Di mana? Nah itu yang harusnya transparan. Jadi, ini vaksin ini dari virus Wuhan misalkan pada bulan Desember atau bulan November 2020 yang bentuknya seperti ini. Nah itu cocok enggak dengan virus yang ada kita? Nah ini sangat penting untuk diketahui bahwa vaksin itu akan efektif bila virus baru yang datang itu sama atau mirip dengan virus yang dipilih menjadi vaksin. Jadi dengan adanya mutasi-mutasi ini, kita harus hati-hati, sebetulnya hati-hati. Saya kira pemerintah kita juga cukup hati-hati. Mudah-mudahan pemerintah memikirkan hal ini karena ini sangat penting untuk keselamatan rakyat semua. Kalau di Inggris vaksin sementara di stop saat ini karena ada mutasi-mutasi yang banyak ini. Dan memang apa yang dulu saya belajar itu vaksin itu bisa diproduksi kalau virusnya sudah stabil, artinya tidak mutasi. Selama virus itu masih bermutasi, jangan berpikir tentang vaksin begitu. Harusnya fokus ke terapi atau drug of choice. Nah, sekarang apa sih manfaatnya vaksin gitu ya? Vaksin itu sebetulnya adalah untuk pencegahan, bukan untuk obat. Bagaimana vaksin bisa mencegah? Vaksin bisa mencegah karena dia bisa menginduce. Kalau vaksin itu benar, efikasinya bagus, kemudian cocok virusnya dengan etnis yang diberikan, maka dia akan bisa menginduce antibody yang spesifik. Nah, anytime ada virus yang datang, maka antibody ini akan menjawab dengan cepat. Itu harapan kita, harapan kalau kita mendapatkan vaksin. Nah, tetapi pada intinya vaksin itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Antibody, kalau daya tahan tubuhnya bagus, maka antibodinya akan cepat keluar dan banyak. Maka virus yang masuk akan kalah semua dan kita akan sehat. Kita akan menang dari virus itu. Itu. Demikian Bu, apakah ada jalan lain untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh? Karena WHO, statement WHO tadi ya, Yeah. yang meragukan apakah vaksin masih relevan ya. Yeah. Menurut saya, pertama adalah para ahli harus meneliti. Benar nggak? Masih relevan apa tidak? Kita tidak boleh katanya. Jadi lebih baik kita mempunyai suatu data yang
bisa dipercaya. Apakah vaksin itu masih relevan dengan virus-virus yang ada di Indonesia apa tidak? Terserah vaksin apa saja, apakah itu yang berasal dari virus yang diinaktifkan, apakah itu vaksin yang dibuat dengan mRNA maupun dengan DNA. Yang dibuat dengan cara mRNA dan DNA itu memang hanya memakai spike S protein. Yang dipakai hanya kode genetik dari spike S protein. Tapi spike S protein kan bagian dari virus juga. Tuh. Nah, kalau nomor 1 itu bikin penelitian independen di negara kita. Bisa karena ini kan kebutuhan untuk rakyat banyak ya. Nah, kalau itu saya kira ahli-ahli kita banyak dan mampu untuk membuat kajian itu dengan berdasarkan penelitian. Kalau saya pun juga bersedia untuk meneliti itu kalau memang dibutuhkan gitu. Nah, kemudian alternatif apa? Andaikan vaksin ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang berside effect dan ada yang tidak, ada yang efektif, ada yang tidak. Padahal intinya vaksin adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kita harus berpikir bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara selain vaksin. Oke, vaksin berjalan, mau divaksin atau tidak divaksin, tapi daya tahan tubuh kita harus kuat, harus siap melawan kalau kita ketahuan virus. Nah, ada beberapa alternatif. 1, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu sebetulnya adalah yang paling penting dari apapun juga. Dari vaksin, dari PSBB, dari PPKM, pakai PSBB atau apa, itu sebetulnya paling penting. Kalau setiap orang mau meningkatkan daya tubuh dan bisa meningkatkan daya tubuh masing-masing, maka tenanglah sebetulnya negara ini gitu. Nah, cuman rahasianya bagaimana? 1, daya tahan tubuh itu akan bagus kalau Anda melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, tidur cukup, makanan yang bergizi dan seimbang, dan kemudian vitamin-vitamin, kemudian apakah berjemur dan olahraga yang ringan yang cukup. Dan vitamin-vitaminnya biasanya ada vitamin C, vitamin E, itu bisa di makanan, bisa di buah-buahan, bisa di sayur-sayuran, bisa juga vitamin yang berupa suplemen, kemudian vitamin D3. Nah, itu semua sudah teruji. Dan ada satu lagi kekayaannya kita yang mau kita punya, kita milikin, yaitu adalah bahan-bahan dari tanaman hidup yang berkhasiat. Kita itu negara yang paling besar biological diversity-nya, nomor 1 di dunia kalau biologi laut itu ikut dihitung. Tapi nomor 2 kalau biologi laut tidak dihitung. Nomor 1 Brazil. Kekayaan alam yang sedemikian itu sebetulnya itulah karunia Tuhan untuk kita syukuri. Caranya bersyukur bagaimana? Kita perhatikan, kita teliti, kita kita explore. Tuhan tidak akan begitu saja menciptakan lingkungan kita, pasti ada maksudnya. Nah, ternyata leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita telah memulainya. Mereka mengkonsumsi tanaman-tanaman berkhasiat itu dari dahulu kala. Nyatanya kita masih ada keturunan Jawa, masih ada keturunan Bugis, masih ada keturunan masih ada. Padahal zaman dulu juga ada Pak Gubluk, ada berkali-kali Pak Gubluk. Nah, dalam hal ini kita harus kembali ke alam, back to nature. Back to nature yaitu ada tanaman-tanaman yang berkhasiat yang kira-kira bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, apalagi yang asli dari Indonesia. Saya lihat berseliweran, ada herbal dari China, ada herbal dari Korea, ada herbal dari India, dan laris banget tuh di sini. Sekarang sambiloto,
wah berkibar benderanya di mana-mana. Padahal Sambiloto ada di belakang kebun kita, ada di depan rumah kita, dan kita sangat kaya sekali. Apa saja tanaman-tanaman yang bisa berkhasiat yang bisa ditemukan di Indonesia, Bu? Banyak sekali, dan sebenarnya banyak temuan-temuan yang sudah dipublikasi ya, tapi selalu cuman jamu gitu, cuman. Nah itu yang saya sangat sedih, itu kekayaan alam kok di RRC itu jamu itu luar biasa penghargaannya. Sekarang di Korea juga ginsengnya luar biasa ke seluruh dunia. Malah saya sedih sekali. Pada waktu saya menjadi Menkes, saya baru tahu bahwa bahan baku obat yang sangat terkenal di dunia dan sekarang kita impor dari Cina, itu tanamannya dari Indonesia. Obat Tamiflu untuk flu burung, bahannya juga dari Indonesia, namanya bunga lawang. Nah, tapi kita semua tidak ada yang meneliti sekarang, tapi insya Allah sekarang sudah banyak penelitian. Saya dengar dari UNER ada empon-empon, dari Pak Nidom empon-empon, kemudian dari UNER juga ada suatu formula. Contohnya seperti Profesor Hadi Pranoto yang pernah terekspos menemukan satu obat-obatan yang bisa menanggulangi COVID. Padahal di dunia ini belum ditemukan obat COVID itu. Jadi ini kan suatu hal yang jangan langsung a priori bahwa herbal pasti salah. Mestinya diteliti yang betul, diteliti yang resmi. Jadi resmi dari perguruan tinggi yang terpercaya di Indonesia. Ayo sama-sama meneliti dengan penelitian klinis. Lawang remdesivir aja penelitiannya melibatkan Indonesia tuh lewat Menlu. Masa kita mau meneliti herbal entar dulu. Padahal remdesivir akhirnya ternyata juga tidak terbukti. Nah, apa bedanya dengan herbal? Gitu. Ada juga herbal yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu banyak sekali macam-macamnya dan kebanyakan dari China. Tapi kita punya banyak banget itu. Nah, salah satunya saya sangat familiar. Dan saya bisa membuat sendiri, Anda juga bisa membuat sendiri dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar Anda. Bila Anda mau menanamnya, gampang sekali. Formulanya itu adalah dari daun-daun, dari hal-hal yang sehari-hari kita temukan. Jadi saya menemukan suatu formula yang sudah diteliti oleh anak-anak begitu. Daun pandan 3 lembar, kemudian daun menirang, kemudian daun pagagan, kemudian secang tahu nggak? Dulu sejarahnya dari Jogja itu ada juga minuman secang juga ada. Nah, secang, tuh kemudian daun sambiloto dan kemudian temulawak. Itu kan semua di dekat kita. Saya punya pohonnya sambiloto walaupun masih kecil. Jadi kalau Anda menanam itu di kebun Anda atau di pot-pot Anda, kemudian Anda petikin, Anda keringin, dan kemudian Anda godok dicampur dengan 3 gelas air yang digodok sampai tinggal 1 gelas air. 1 gelas air itu Anda minum 2 kali, pagi sekali, sore sekali. Nah, itu sudah menjadi obat dari zaman dahulu sebagai obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu kalau kita semua mempunyai tanaman-tanaman itu seperti apotek hidup yang dulu pernah saya canangkan, alangkah indahnya. Jadi kita tidak usah beli obat-obatan yang mahal, kita tidak usah keluar uang, kita tinggal metikin aja daun-daun dari kebun kita keringkan dan kita ini kan. Nanti saya tunjukkan pohon-pohon itu, tanaman-tanaman itu yang barangkali Anda sangat familiar. Oh iya, saya pernah lihat itu. Menirang itu ada di mana-mana ada,
pegagan itu ada di pinggir-pinggir jalan juga ada, pinggir jalan yang seperti puncak gitu kali ya. Kalau di Jakarta sudah di aspal semua ya nggak kelihatan barangkali. Nah itu pokoknya gampang deh, carinya gampang banget. Dan itu buktikan dengan minum itu daya tahan tubuh Anda kuat, maka angka COVID akan turun dengan nyata. Di samping jangan lupa 5M, selalu 5M jangan lupa. Anda apa saja, di mana saja, kapan saja, 5M jangan dilupakan, yaitu masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tinggal di rumah. Kalau tidak sangat penting, tidak usah keluar. Itulah barangkali anjuran atau bukan ya, tapi itu adalah suatu masukan untuk anda semua. Daripada anda ketakutan menunggu kapan sakit COVID, ketakut kalau gini nanti sakit, kalau gitu sakit, ayo kita mulai minum obat-obatan yang berasal dari tanaman-tanaman berkhasiat di sekitar tempat kita. Bukan obat loh, tidak ada side effect-nya, orang itu sudah dipakai beratus tahun. Dan mudah-mudahan berefek, mudah-mudahan berguna untuk anda semua. Yuk kita ke kebun saya untuk melihat tanaman-tanaman kecil. Nah, ini saya sudah di kebun saya yang sempit, tapi ya cukuplah. Saya di sini saya punya tanaman yang macam-macam yang tadi saya bicarakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, ini 3 lembar daun pandan. Ini ada tanaman daun pandan 3 lembar, ya 3 lembar. Nah ini kemudian ditambah dengan pegagan ini 20 lembar pegagan atau satu genggam itu di satu jempol begini kan, dikeringkan. Kemudian ini meniran itu 1 sampai 3 batang. Nah kemudian ini secang saya nggak punya pohonnya karena ini butuh pohon yang besar sekali, sehingga anda bisa temukan secang ini di tukang jual jamu di pasar-pasar, saya kira banyak. Nah kemudian satunya lagi sambiloto ini sekarang sedang menjadi sorotan internasional. Di Thailand memproduksi, di mana-mana memproduksi, padahal ini tanaman asli Indonesia loh. Dari zaman Bahila juga sudah ada, nenek moyang kita sudah mengerti. Ini pahitnya bukan kepalang. Nah, kemudian ini adalah temulawak. Jadi pandan 3 lembar, ini 20 lembar, ini 3 batang. Kemudian sambiloto itu segenggam. Sambiloto ini sekarang sedang dari bintang di seluruh dunia barangkali, karena Thailand juga menjual sambiloto, di mana juga ada sambiloto made in Manalas. Padahal kita punya yang asli, tanaman asli Indonesia itu sambiloto, namanya juga sambiloto. Nah ini pahitnya bukan main. Jadi kalau bikin jamu tadi, you nggak mau pahit ya, jangan pakai sambiloto. Tapi sayang, ini efeknya cukup asli, paling bagus. Nah sekarang sedang semuanya tahu. Nah kok setang itu udah tahu ya tadi ya. Nah ini beli, saya nggak punya pohonnya. Dan ini adalah temulawak, satu jempol aja cukup. Barangkali kalau ini saya ini sudah ada 1 jempol, cuman saya lebih baik beli di pasar aja. Ini bisa dibeli pasar, ini bisa dibeli pasar, ini bisa nanam sendiri, sambiloto apalagi. Jadi semuanya bisa ada di dalam kebun kita, sehingga kalau saudara-saudara mempunyai apotek hidup ini, maka Anda tidak usah susah-susah uang untuk beli obat dan sebagainya.
Tapi ya ingat, kalau ada gejala ya harus hubungi dokter, jangan sampai ada gejala atau minum jamu terus ya jangan. Nah, ini saya punya banyak sekali, ada jahe, ada kencur, daun dewa. Kemudian saya juga punya jeruk purut, jeruk lemon, cabai merah, cabai. Nah, udah banyak deh. Pokoknya memang setengah saya menanam seperti itu untuk supaya kalau kita butuh sewaktu-waktu itu sudah ada di belakang rumah. Oke. Mudah-mudahan berkhasiat. Kalau nggak jelas ya nanti tanya kepada saya. Ibu-ibu, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat minuman untuk meningkatkan imunitas tubuh. Pertama, kita memasak air sampai mendidih. Kita lihat air sudah mulai mendidih. Air ini kira-kira 3 gelas. Nanti kita masak dan kita masukkan bahan-bahannya. Dari 3 gelas ini kita tunggu sampai tinggal 1 gelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya dulu. Ini saya masukkan dulu daun pandan yang selalu membuat sedap. Makanya 1, 2, 3. Nih, 3 lembar. Kemudian saya masukkan pegagan. Ini pegagan sudah saya jemur. Jadi pegagan saya ada 20 lembar atau 1 genggam, kemudian dijemur kering. Nah, ini sudah kering, tinggal memasukkan. Kemudian meniran. Ibu masih ingat ya, yang daunnya kecil-kecil, yang sering ada di kebun-kebun kita. Nah, ini juga saya masukkan. Kemudian secang ini makanannya orang Jogja, minumannya raja zaman dahulu. Nah, kemudian temulawak. Yang terakhir adalah sambiloto. Sambiloto ini juga sambiloto yang sudah kita keringkan dari pada waktu kita memetik, kemudian kita keringkan. Dan ini kira-kira kalau sudah kering jadi cuma sebegini, padahal tadinya belum kering banyak banget. Nah, kita aduk supaya tenggelam semua. Nah, setelah tenggelam semua, kita tunggu sampai kalau bahasa Jawanya sampai menjadi 1 gelas saja. Ini 3 gelas ya. Supaya cepat jadi 1 gelas, kita tutup dan kita tunggu. Ibu-ibu, nampaknya sudah jadi nih. Nah, warnanya jadi merah ya. Aduh, baunya sedap banget. Baunya sedap banget, padahal ada sambilotonya. Nah, kemudian kita isi di gelas. Kita saring ya, saringannya ada nggak ya, tapi nggak usah disaring juga, saya bisa menyaring. Kita pilihin yang bersih. Nah, ini yang separuh gelas ya, kita minum pada pagi hari. Supaya saya rasakan ya, kalau Anda tidak suka pahit, bisa ditambahkan gula aren atau madu. Pokoknya yang manis-manis deh. Bismillahirrahmanirrahim ya, saya minum ya. Duh, sudah tak tambahin gula aren masih pahit juga. Tapi hasilnya dong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kalau rakyat sehat, negara kuat. Jangan lupa ibu-ibu, tanamlah di kebun Anda tanaman-tanaman yang sangat sederhana, bisa kita temukan di mana saja.